Oh, 2 menit ya. Oke, 2 menit lagi. Nanti kita juga akan kita prokes juga di dalam. Jadi kita sanitizer dulu semuanya. Tadi juga di depan udah ada tes. Karena sulit sekali nih sekarang mengadakan pertandingan offline itu, waduh sulitnya minta ampun. Iya, kalau di Catur juga belum, di Indonesia belum ada nih. Belum ada ya? Belum. Berarti kita pertama ini ya? Pertama kalau di offline. Offline kita pertama nih. Udah 1 tahun nih. Berarti kangen dong? Kangen banget, udah setahun lebih. Tapi sebenarnya ya kalau online itu menurut saya nggak asik karena kita nggak bisa ngelihat muka face-nya, lawan, wajahnya. ya kan dia stres kan bisa aja namanya catur tuh apapun permainannya kan bisa aja poker face, ya kan? Mental. Iya kan? Bisa juga karena ngeliat wajahnya langsung bisa udah kena mental dulu. Nah betul. Biasanya kalau nggak mau ngeliat dia kena mental. Kena mental. Sering begitu? Sering lah. Mendominasi orang? Tidak. Tidak. Biasanya Chelsea itu ya. Iya kan? Kalau cowok nggak penting. Cowok nggak penting. Benar. Chelsea yang harus jawab gitu. Tapi memang karena belum adanya turnamen offline, pastinya seperti Kak Iren, Kak Susanto apalagi yang paling aktif bertanding catur internasional, dan kita juga pastinya kangen banget sih. Kangen banget ya. Oke, ini mudah-mudahan setelah ini kita dari pemerintah bisa lihat, dari Kemenpora bisa lihat, atau dari TV dan sebagainya bahwa catur bisa sebesar ini, bisa semenarik ini, ya. Dan siapa tahu bisa dilakukan offline. Sebenarnya kalau dengan protokol kesehatan yang baik dan benar, harusnya bisa. Ini kayaknya mereka sudah siap-siap lagi di dalam ya. Iya, sudah mau mulai nih. Pak Dadang sudah ada di posisi hitam. Ya. Dan putih. Dan Iren sudah ada di posisi putih. Ini adalah babak ketiga dari 4, ya. Iya. Sudah 2 kali kalah Pak Dadang. Oke, kita akan mulai pertandingannya. Silakan. Iya. Ya, nih kita udah lanjut lagi nih Kak Santo nih ke babak ketiga nih. Ya, kita menariknya dari Iren, langkah Iren dulu. Apa yang mau dilakukan, dia mau cari apakah sama? Lebih safety kan, dia mungkin butuh remis saja kalau dari 4 babak. Iya. Apa dia mau cari kemenangan lagi? Ya. Kenapakah ini? Ada masalah di jam. Ada apakah ini? Oh, sudah. Nah, sekarang berubah D4. Kalau tadi E4, sekarang D4 ya Kak ya? Ya, di sini mungkin Iren mencoba lebih safety dia permainannya. Iya. Karena dia mungkin kalau draw mungkin cukup, atau bisa juga nggak terlalu memaksakan kalau misalnya keadaannya tidak memungkinkan kayak gitu. Nah, ini pembukaan apa nih Kak Santo nih? Sebenarnya ke arah ke London System. Gajah F4 biasa dikenal, dipopulerkan sama juara dunia juga, Magnus Carlsen. Selalu dia pakai Gajah F4 sekarang. Nggak sesuai normal yang sistem teori yang biasanya. Nah, kuda di D2, terus habis itu bangunannya C3 seperti itu. Dia lebih mengeluarkan buah dulu. Jadi mengembangkan buah-buahnya dulu ya Kak Santo ya? Biasanya otomatis dia buahnya perwira pionnya di C4. Tapi dia mencoba buah perwira dulu keluar semua. Baru nanti biasanya mengamankan rajanya ke sayap bisa raja juga, atau sayap menteri? Kadang rokada panjang, tapi kayaknya kalau di sini Iren pasti mungkin rokada pendek. Jadi ke sayap raja gitu ya Kak ya? Sayap raja lebih safety lah kalau di sayap raja. Nah iya, bisa dilihat nih Kak Santo di pertahanannya yang dilakukan oleh Pak Dadang juga kudanya duluan nih. Kuda dulu selalu gajah di C8 yang bermasalah bagi Pak Dadang. Gajah di C8 dia selalu. Gajah di C8 ya. Padahal dia tahu kekurangan hitam kekuatannya gajah di C8 itu nggak jalan-jalan dia. Diulang lagi sampai 3 kali partai ini. Cuman bedanya tadi yang pas pegang putih gajahnya di C1 di C1 ya. Sekarang C8. Mungkin lebih suka kuda kali nih Kak Santo. Kayak Kak Santo kan lebih suka kuda ya? Kuda karena dia mungkin karena main karokan kan kalau tadi. Memang identik dengan, kalau bergaya posisional identik dengan kuda dia lebih suka. Kalau agresif dia lebih suka gajah. Nah di sini tadi dijalankan tuh C4 mengancam dia gajah. Dia mencoba agresif nih di sini di Padadang. Harusnya B5. Kalau sekalian agresif sekalian ya. Agresif. Jangan B6 kalau mau keluar gajahnya. B5 B4. B5. Nah, wah, B5 dia benar. mencoba agresif sekarang. B5. Mencoba lebih aktif gitu ya Kak ya. Bisa gajah B7 atau langsung B4. Atau maju lagi pionnya satu yang pinggir loh. Maju lagi 2 langkah gimana tuh? Ada 3 pilihan di sini mungkin yang secara normal langkahnya. Biar sekalian udah semua aktif. Langsung aktif ya. Kita lihat aja di sini
Mungkin juga kalau pion yang pinggir sini, nah ya kan dijalankan satu langkah A6 dulu, dia takut ada manuver ke seperti G5 ya, ke G5 kudanya. gajahnya ya. Ya di sini Kak Irem menjalankan pion E4 nih Kak Santo. Ya, untuk memecahkan posisi di sentrumnya karena sangat kuat kalau D5 C4-nya. Nah, di sini akan pecah di posisinya. D kali E4. Ini sih pilih kuda D5. Baru nih Oh, gajah gajahnya B7 dikeluarkan. ya. Oke, sekarang aktif gajah di B7. Terbuka ya akan ininya menarik nih, diagonalnya ya. Soalnya gajahnya aktif. Sebelumnya ya. kan nggak aktif tuh. Agak Pasif ya, terlalu di C8 ya. Sekarang lebih aktif nih gajah di B7. Nah ini Ya mungkin ada pilihan benteng E1 atau menteri E2. Atau bisa juga kuda kali F6. dimakan dulu ya kudanya satu kali ya. Banyak Atau pilihan. kuda E5 nggak bisa. Ya benteng E1 kali Kak Santo ya. Ya benteng. Ya kuda kali Oh F6 langsung bisa dimakan. juga. Karena buat menempatkan kudanya di E5. Nah kalau dimakan kudanya, ya sementara padannya juga bisa menguatkan di kuda di D5 juga. Jadi sama-sama punya petak buat Ya, kudanya masing-masing ya. Oke, menarik di pembukaan ini. Jadi apa? Padadangnya lebih aktif sekarang buah perwiranya, nggak seperti babak pertama tadi yang terlalu pasif. Ya kuda E5 otomatis selalu. Petak yang bagus buat kuda putih juga ya Kak Santo ya Selalu di setiap E5 pertandingan ya. harus ada kuda E5 nih. Iren, selalu kuda E5 terus nih. Tadi juga ya ada kuda E5. Nah kalau bedanya sekarang nggak bisa kuda E4 Nggak bisa. karena gratis nanti. Jadi kudanya harus ke D5. Ya mungkin di sini gajah A2. Gajah, kenapa nggak gajah G3 tuh Kak Santo? Iya bisa juga satu pilihan gajah G3. Ya gajah G3. Ya gajah G3. Dan di sini mungkin kalau Menteri G5 kalau mungkin nanti. sekalian aktif ya. Iya mungkin coba. Menteri G5. Menteri G5 juga nggak bisa diancam F4 kan? Karena tinggal dimakan aja. Oh benteng. Oh benteng dulu. Tujuannya B4. Mau B4, jadi bentengnya menjaga pionnya dulu kali Dia Kak Santo mencoba di cari C4. kelemahan putih supaya menukar di pion di C3 dengan B kali C3, B kali C3 nanti titik lemah putihnya di pion di Di C3. pion di C3. Tapi kalau misalkan itu nanti terjadi tuh Kak Santo, misalkan ada dorongan pion hitam B4 terus dilakukan pertukaran di C3 seandainya tadi terjadi, kan otomatis meninggalkan pion hitam juga sendiri tuh di C4. Ya otomatis kan karena makanya persiapan di benteng C8 dulu. Nah dia Iren mencoba A3 dulu. Karena supaya kalau misalnya B4 mungkin benteng di A1 tuh lebih aktif juga. Dia tahu akan pasti kehilangan B4, dia pasti akan maju B4 tujuan hitam strategi. Tapi Putih mengambil inisiatif di jalur Dia di jalur A ya. persiapannya. Nah mencoba dia untuk menangkap pion di C4 kalau dia B4. Apakah masih bisa nih didorong Saya B4? rasa mungkin B4 masih bisa. Karena kuda kali C4, gajah kali G3, F kali G3 nanti ada gajah A6 atau B kali C3. Dan ada pion tumpuk juga ya Kak Santo ya nanti ya di Di sini menarik nih, harusnya B4 mungkin pilihannya. Kalau mau mencoba. Oh, dia beda. menteri dulu. Menteri F6. Oke, di sini Ada kuda D7, kuda D7 blunder lah. blunder ya karena Blunder lagi garpu. kena kualitas. Double Salah. attack nih. Ya, ada sedikit langkah lemah Menteri F6 langkah blunder daripada ada. Menteri Ada- F6 jelas blunder lagi kualitas. Jadi di sini kudanya Kak Iren mengancam dua buah Pak Dadang sekaligus ya Kak Santo ya, Iya, mengancam gajah dia. menteri dan mengancam benteng. Menteri, gajah, dan benteng juga. Dia paksa Menteri 7 nah sekarang. Nah, di sini udah kalah kualitas. Kalau dimakan saja gajahnya dan juga Iya. dimakan bentengnya. Ya harusnya dimakan gajah kali D6 dulu. Nah, di sini. Ya, Iya. akan dimakan kuda kali F8. Kena kualitas ya Kak Santo ya. Ya, kalau di pertandingan resmi harusnya jangan mencet dulu kalau di itu. Ada buah jatuh Ada ya. buah jatuh harusnya diberesin Dibenerin dulu. Ya, harusnya. Baru pencet jam. Tapi oke lah. Wah, Yang di ancam sini di ada sini. ancaman mati Mau Menteri nih. H7 mati. Iya, ada ancaman mati. Bisa G6 atau F5. Karena kalau kuda F6 dia akan gajahnya kehilangan. Kalau F5 kena pionnya Kak Santo. Iya, Menteri kali G6, 6. Ya G6 langkah. Jadi bertahannya hanya mendorong pion satu langkah di depan raja untuk mencegah skakmat Ya udah di otomatis langkah G6. H7. Langkah yang terbaik dari hitam. Walaupun dalam posisi ini udah kalah kualitas juga.
dari waktu mungkin ya sedikit unggul Iren sekitar setengah menit lah. Iya. Kalau waktu mungkin ya dari tadi juga mungkin nggak terlalu jauh sih bedanya. Cuman kalau dari tadi karena blunder itu Pak Dadang. Ya mungkin di sini only move ya. Ya harusnya Santo only ya. move G6. Takutnya kesalahan lagi nih seperti yang babak kedua. Padahal langkah only move tapi berpikirnya lama nih Pak. Dewa Kipas. Pak Dadang. Pak Dadang. Iya. Ya G6. Oke, G6. benar. Pak Dadang melihat ancaman Ya karena kalau skakmat G6 di hati. nggak kehilangan pion di E6 kalau F5. Menteri A5 mungkin? Ya. Ingin menyederhanakan posisi juga ya Kak Santo ya? Ya harusnya di sini hitam ya nggak bakal mau diadu nih. Harus menghindar pertukaran. Karena kemauan putih emang terjadi pertukaran lebih banyak karena udah unggul. Iya. Hitam tidak mau nih Kak Santo menukar menterinya. Ya sekarang. Gajah 4 ya. Dengan tujuan gajah kali D5, gajah kali D5, menteri D5 dia akan kehilangan menang satu benteng putih berikutnya. Karena walaupun mengorbankan menteri nantinya putih juga dapat lagi menterinya menteri lagi, karena ada ya. ikatan itu ya. Ikatan benteng. Sini mungkin only move-nya menterinya harus lari kali ya. Benteng D8 mungkin bisa juga. Benteng D8. Iya sambil jalan. Benteng D8 nanti dimakan kudanya Kak Santo? Iya benteng kali D5. Benteng D8 mungkin. Kalau gajah kali D5 benteng kali D5. Nanti berikutnya bisa hitamnya benteng G5. Sambil juga bentengnya jalan kan dari F8 ke D8. Mhm. Kuda Oh, kuda B6. Blunder. dimakan nih gajahnya. Ya gajah kali B7. Pionnya kali kena B7. lagi. Blunder lagi di sini. Menteri kali B5. Kena lagi ya pionnya. Langkah blunder lagi. Menteri kali B5. Nah sekarang udah jauh lebih unggul Iren. Karena udah menang kualitas dan pion juga. Iya, buat mungkin teman-teman yang belum tahu unggul kualitas itu kan Kak Santo, di mana di sini Kak Iren punya menteri 2 benteng dan Pak Dadang menteri benteng kuda. Dan Pak Dadang sudah menyerah lagi, berarti sudah posisi sementara 3 kali kemenangan 3 ya kali Kak Santo kemenangan ya. buat Iren. 3-0. Ya, saya masuk lagi gimana? Anda tadi berjanji apa? Oke. Nah ini yang ditunggu-tunggu Ini sama ditunggu penonton dulu nih. ya. Oke. Ya kalau dari pembukaan sih udah bagus sebenarnya, udah gajahnya aktif dia. Sebelumnya kan nggak aktif. Nah sekarang udah aktif, tapi bedanya tadi blunder lagi. Langkah menteri F6 tuh langkah blunder lagi. Pak ini udah menyerah, jadi nggak lanjut ke babak 4. Nggak ada. Oh gitu. Tidak dilanjut. Ya Pak. Coba dikonfirmasi lagi. Ya. Siapa tahu mungkin kan satu lagi terakhir. Karena tadi kan skor dia udah kalah. Oh, nggak apa-apa kalau udah kalah, tapi siapa tahu dalam permainan terakhir. Bisa, ya. Nah, coba. Kalau udah kalah tidak apa-apa, tapi kan kalau ada satu permainan siapa tahu tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa bisa kan terjadi? Gimana? Bisa aja, tapi ya mungkin apa ya, mungkin terjadi ada mental juga mungkin. Bisa kalau dicatur biasanya gitu. Coba dia diminta Tapi kita kepada Dadang. coba lagi. Mungkin untuk satu terakhir, walaupun sudah kalah ya, sudah kalah. Kalah kalau Oke. Nah, Permintaan dari pemain bukan dari kita. ya baik. Ini saya juga akan nanti konfirmasi dengan Pak Dadang ya, seperti apa. Oke, wah ini luar biasa nih. Tapi sebelum kita dapat konfirmasi dari Pak Dadang ya, kita masih menunggu dulu nih apakah Pak Dadang bersedia apa enggak ya untuk melanjutkan. Gimana? Silakan tadi Anda mau bicara apa? Ya kalau secara level kan udah saya bilang di babak kedua sebelumnya. Iren lebih di atas. Tapi kalau level di rating kan, kalau misalnya ada rating, kita nggak bisa jadi patokan juga rating. Misalnya kayak saya misalnya sekitar 2.500, tapi bisa aja saya kalah sama yang rating 2.300 ya. Kayak sama aku momen. ya. Iya bisa aja. Itu kan Anda menang dominasi. Bisa kalah. Bisa main dong. Tapi mungkin kalau secara saya nilai di sekitar rating bisa 2.100 atau bisa sekitar itu. 2.100. Permainannya kalau menurut saya pribadi. Oke. Apakah maksudnya Mau apa? saya diserang netizen boleh lah. Tapi 2.100 bagus kan? Tapi ya bagus lah kalau udah 2.100 yang apa
biasanya kan ada tingkatnya 2100. Kalau 2200 tuh biasanya kelas master nasional. Kalau di level nasional tuh ada. Kalau 2300 kelas master video ada kayak gitu. Oh, ini 2400 kelasnya kelas apa nih? Kelas pemain catur, maksudnya apa ronda, apa siskamling atau gimana? Menurut kalau Anda? secara ronda juga enggak juga sih. Enggak ya, di atas itu ya? Di atas itu. Oke, berarti secara permainan lumayan? Ya lumayan tapi tidak cukup untuk lawan Iran. Lumayan tapi tidak cukup untuk melawan Iran. Tidak cukup banget lah kalau lawan Iran. Terlalu jauh masih. Terlalu jauh ya? Masih jauh. Pak Hendri gimana? Ya, tadi seperti Pak Sarto bilang, jadi kayak mobil udah ada gasnya. Jadi gasnya itu terbatas, jadi sampai situ. Tapi kelihatannya faktor blunder yang lebih banyak. Foto blunder lebih banyak. Ya pada waktu fase pembukaan sampai dengan ulangan, ibarat lulus secara sertifikat, 11-12-nya blunder. Nah itu dia. Itu kenapa Pak? Bisa tekanan kah? Bisa apa? Ya, tadi saya bilang pertama tekanan, satu lagi penguasaan daripada teori babak tengah. Nah itu perpindahan dari opening kepada babak tengah itu bertujuan bagaimana itu kelasnya kayak Susanto, kelasnya udah masuk middle, kelasnya master. Nah kalau ini kelasnya hampir master. Hampir master. Hampir master. Oke, hampir master ya. Hampir master. Ada hampir master nih sekarang ya. Oke, Chelsea gimana? Iya, kurang lebih sama sih. Ya, lebih sama dong. Jangan Iya, dong. maksudnya ya Pak Dadang ini memang bisa main. Maksudnya Pak Dadang main memang catur bisa bisa main. main. Cuman Oke. ya memang kita tahu sendiri kan Kak Iren ini kan woman grandmaster yang kuat. Maksudnya levelnya juga di atas Oke. Pak Dadang. Oke, bisa main nih gimana definisinya bisa main? Kalau bisa main saya juga bisa main sih. Iya, maksudnya bisa main tadi sempat mengimbangi hingga maksudnya dari opening. Kadang kan kalau misalkan yang tidak bisa main itu kadang-kadang di opening sudah kena ya Kak Santo ya, udah bisa kena perwira atau kena apa. Ini kan tadi openingnya sempat lolos dan mungkin memang di babak tengah tadi sempat ada kesalahan mungkin. Jadi ya itu sih. Oke, jadi levelnya kira-kira apakah tadi saya dapat tanya yang sama? RT, RW? Enggak di atas itu. Di atas itu. Iya. Oke, nasional enggak tapi ya? Menurut Anda? Hampir master tadi kata. Hampir master. Oke, hampir master. Saya rasa setuju juga Pak Hendri agak Iya. hampir master. Hampir master. Iya. Oke. Baik, mungkin kita bisa ke dalam ya. Kita akan lanjut langsung ke dalam. Kita ke dalam dulu. Kita akan menghampiri Pak Dadang. Kita mau tanya apakah masih mau dilanjut apa tidak. Oke. Baik. Ini menarik sekali karena sekarang kita akan menuju ke dalam ruangan. Kita akan tanya langsung dengan Pak Dadangnya apakah Pak Dadang masih mau melanjutkan permainan apa tidak di saat ini. Yuk kita lanjut. Oke, Pak Dadang. Baik, mungkin saya duduk di sini Pak kalau gitu Pak. Boleh Pak ya. Oke, baik. Ini udah ada Pak Dadang. Irennya ada di mana? Oh, Iren lagi ada di toilet. Gimana Pak? Ini apakah mau dilanjutkan atau tidak gitu Pak? Ya kan udah kalah 3-0. Udah kalah 3-0. Lagi enggak enak. Bagus Pak Iren itu pertandingan sangat kokoh Pak. Sehingga nggak ada peluang sama sekali untuk saya tembus. Dan saya karena main 10 menit itu kan udah biasa gitu ya. Jadi kan biasa memakai. Sehingga saya ada blunder pertama, blunder keduanya juga. Ya blunder semua. Blunder semua. Oke. Tapi dari para komentator dari James Susanto dan Chelsea mengatakan kualitas Pak Dadang sebenarnya baik ya. Cuma karena nggak tahan dengan pendek itu saya kira main satu kali waktu awal-awal itu kan. Kalau satu kali kan mungkin bisa berpikir panjang lah. Kalau 10 menit itu saya belum. Itu Pak. Oke. Kebetulan waktu saya menang kemarin itu kebetulan si orang-orang yang bagus itu kan ada blunder sehingga saya bisa gitu. Oke. Jadi intinya gini, kalau siap pertama main kan siap itu kalau masalah pertama karokan. Kedua itu Gambit atau apa itu London. London. Jadi Mbak Iren itu benar-benar menguasai. Waktu saya buka biodata Mbak Iren, yang mana semua komplit gitu Pak. Maaf saya kan harus ya. Iya benar. Komplit sekali saya Mbak Iren. Saya juga siapkan lawan Bapak juga Pak. Oh, Iya saya buka komputer sih. Lihat Mbak Iren tuh barusan itu nggak ada peluang Pak. Tapi kalau partai masih ada sedikit, ya adalah gitu. Jadi nggak benar. Dan dikasih udah menyerah sebetulnya itu. Oke, tadi kan Bapak mengatakan bahwa saya nggak terbiasa nih main 10 menit, biasanya main partai atau main lama gitu kan.
jadi sampai blunder gitu karena tidak banyak karena waktu. udah lama kan papan catur aja baru beli 3 hari kemarin, maaf ya. Jadi gini, waktu kemarin saya banyak tenang, waktu kan kalau dia sempat tenang Pak, ya dapat 800 mungkin saya menguasai, begitu dia lengah karena ya saya kan menguasai jalur, makan dengan Mr. Lepe juga, betul saya nggak bagus, bahkan jamnya juga mau kalah, tapi karena dia ada kombi kebetulan nih, jadi saya menangnya itu menang ngikuti jalan, arah jalan. Oke. Kebahagiaan itu saya benar-benar tidak bisa tembus. Oke, tapi kalau dari sini kita selesaikan, apakah Pak Dadang menerima gitu Pak? Kekalahan Ya, sangat menerima. sangat menerima Pak ya. Layak itu menjadi atlet wanita itu. Oke. Itu saya. Dari Irennya sendiri gimana Iren? Mbak Iren jadi tetap lebih sukses lah gitu. Oke, dari Irennya gimana? Pak Dadang seperti apa? Pak Dadang, Kelas RT, kelas RW, katanya enggak, kalau dari Chelsea sama Susanto mengatakan hampir master katanya gitu katanya. mungkin saya pendapat dengan teman-teman pelatnas saya ya. Kalau untuk pertandingannya sendiri, saya sangat enjoy Mas Dedi ya. Sangat enjoy. Ini lagi enak Pak. Karena saya kesini kan sebagai undangan dari Mas Dedi kan, Betul. saya kesini sebagai pecatur profesional. Jadi saya cuma mau bilang nih ke para netizen semua, setelah dari sini please ya, saya mohon jangan ada yang menghujat atau membuli Pak Dadang ya. Saya seminggu kemarin datang ke podcast Mas Dedi itu gunanya untuk membahas tentang akun Dewa Kipas. Malah seminggu itu saya dibully habis-habisan Mas. Nah, ya, makanya harus ada hari ini. Iya. Makanya harus ada hari Saya ini. bawa data nih kan untuk akun Dewa Kipas. Kalau saya sama Pak Dadang dengan adanya pertandingan seperti ini kita menjalin persahabatan, Iya, kan? betul. Kita menjalin silaturahmi. Dari Mbak Iren seperti itu ya, artinya ya oke. Dari Percasi mungkin ada perwakilan dari Percasi? Apakah? Nah, Pak Dadang mungkin bisa jadi apa, pemain atau apa gitu Pak? Nah, terwakil kebetulan itu. Jadi Belum undangan bisa, ini nggak bisa. pertama berjalan sesuai dengan aturan main dua belah pihak dan menunjukkan bahwasannya main benar secara catur ya. Dan satu lagi kita harapkan seperti model-model Pak Dadang ada kelasnya tempat bermain dan juga catur bisa berkembang dengan Pak Dedi lewat produsernya ini Cross Podcast ya. Amin. Dan kita harapkan dari Mbak Iren ini adalah suatu perjuangan kayak David dan Goliat, tapi tampaknya begitulah Pak Iren. Jadi ini memang pembelajaran kita bersama untuk demi catur. Demi catur di Indonesia ya? Ya, benar. Oke, Terima baik. Sekali lagi mesti saya tekankan Mas Dedi ya kan, ini kita kesini kan untuk persahabatan. Ini Betul. bukan sama sekali ajang pembuktian ya teman-teman ya semuanya yang nonton. Ini bukan ajang pembuktian, ini kita menjalin persahabatan. Persahabatan beda dan bukan kelas saya itu. Oh bukan begitu juga Pak. Maksud saya Tapi nggak apa-apa Pak Dadang, kan Pak Dadang juga tadi bermainnya juga sangat bagus ya. Kalau kelas RT RW mungkin dari awal aja udah mati berapa langkah. Iya. Ya kan? Itu benar-benar aduh saya nggak tahu Pak Iren. Itulah padahal saya kalau waktu yang main pertama itu sebetulnya imbang lah, sok tanya boleh dilihat dari apa. Cuman Pak Iren itu nggak ada lemah, mana bisa salah mutusin gitu ya, karena dengan 10 menit ini gitu. Saya kan nggak bisa cepat. Saya kata aduh di mana lengahnya Pak Iren itu. Itulah gaya-gaya legal shot main. Pak Iren itu benar. Waktu dulu waktu lawan legal shot gitu gaya Pak Iren santai gitu. Menangnya gitu, saya tahu gitu, jadi benar-benar udah karakternya benar bagus menurut saya tuh Pak Iren. Oke, baik. Baik, kalau Layak, gitu Pak, untuk ini. kalau gitu mungkin bisa diambil itunya, total price-nya. Karena tetap aja namanya catur itu adalah sebuah profesi, ya. Pemain catur adalah sebuah profesi. Jadi di sini saya juga nggak mau nih ketika ada orang-orang mengatakan mata duitan dan sebagainya. Nggak, ini profesi. Beneran profesi. Kalau saya disuruh wawancara orang juga, kalau saya tidak ada duitnya, saya juga tidak mau gitu. Ya karena profesinya seperti itu gitu kan. Kalau misalnya tolong wawancara ini, maaf saya nyari makan gitu ya, bukan nyari teman gitu ya. Tapi saya kesini saya kira main satu kali main kalau satu kali saya ada harapan menang juga bisa gitu kan. Karena kalau satu itu kan kalau belum di ending karena lihat Mbak Iren kalau gitu. Oh, openingnya wah cantik sekali, tapi openingnya kadang-kadang agak nggak mungkin harus direvisi terus mungkinnya. opening aja Pak orangnya enggak. Openingnya menguasai seluruh opening, pas di ending saya bukan Mbak Iren nggak begitu istimewa, saya bisa ngalahin pikir saya kan 10 menit nggak sampai opening saya nggak sampai ending saya udah putus. Tapi nggak apa-apa, mungkin habis ini juga mungkin nanti ada pertandingan lagi dan sebagainya. Siapa tahu bisa ketemu Iren lagi, Begini, beda pertandingan. dulu
kan anak saya sering ngobrol dengan Mr. Ripai gitu kan. Ngobrol. Belum itu sempat Amerika itu mempersahabatan dengan master-master Indonesia itu. Mungkin nanti dilanjut mungkin. Nah, Mas Dedi, Karena gini, ulang lagi Mas Dedi. Luang aja. karena mungkin kemarin banyak dibully si Mr. Ripai itu. Ya. Jadi dia ditutup dulu. Baik, kita akan undang Godam Chess-nya ke sini nanti ya. Tapi dia sebetulnya orang sangat ramah lah, sangat bijak gitu orangnya. Senang. Dan juga Indonesia dengan Amerika sama sekali tidak ada masalah dengan undang-undang itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak. Mungkin setelah ini antara Dewa Kipas itu udah selesai lah, apa aja angin lalu. Jangan dianggap angin lalu. Tapi gini Pak, Dewa Kipasnya tidak selesai, pertandingannya, persahabatannya gini, Pak, beres. Alhamdulillah kita jadi kalau lihat negatifnya janganlah ya. Kalau positifnya jangan banyak yang orang pada Main catur. boleh keluar catur sampai apa habis Pak. Sampai yang mesen aja biasa 3 hari 4 hari selesai. Ini 2 minggu masih nggak bisa. Baik, 1,3 Pak. Kenapa? Yang nonton lebih dari jutaan Pak, ya. Nonton jutaan sudah Pak. Baik, ini terima kasih semuanya yang ada di sini. Ini kita udah menyiapkan seperti yang kita janjikan kemarin, terus juga dengan beberapa bantuan sponsor juga. Kita udah menyiapkan buat Grandmaster Iren. Kita ada cash 200 juta rupiah. Silakan dihitung sendiri. Saya percaya Mas Dedi. Saya ada mesin hitungnya di depan. Kalau tidak percaya, ada mesin hitungnya. Mau dihitung? Nggak usah Mas. Nggak usah lah ya. Ini model baru Pak, pakai tas. Ya, biasanya Transfer. Apa? Amplop dong. amplop berarti kecil Pak. Ini gede berarti. Jadi mungkin hadiah catur di Indonesia paling besar kali Pak ya? Ini seharga 1 medali emas SEA Games. Ya. Wow, berarti kita seharga SEA Games ya? Kalau dulu saya main catur hadiahnya benar-benar kecil. Berapa Pak? Aduh, nggak ada. Setelah Pak Jokowi mungkin ada lumayan katanya. Dulu Ya, nggak ada. Maaf, oke. saya bukan yang ini. Cuma lembaran itu Pak. Iya, maaf, saya bukan ini. Tapi untuk Pak Dadang apresiasi biar bagaimanapun nama catur seperti tadi kita katakan akan naik lagi. Pak, ini 100 juta rupiah untuk Pak Dadang. Terima kasih jadi jejak kalau Sama-sama, terima kasih. Ingat, kalau ada pajak ditanggung sendiri ya, maaf ya. Ini jadi 200 juta dan 100 juta seperti yang udah kita janjikan. Mudah-mudahan ini menyelesaikan permasalahan yang mungkin dari masyarakat juga berpikir keras selama ini seperti apa. Tapi inilah endingnya dan dua-duanya sudah menerima. Siapa tahu nanti ada pertandingan-pertandingan lainnya dan sebagainya, silakan. Ya, yang penting Pak Dadang sehat selalu. amin. Kita udah melakukan protokol kesehatan, jadi mudah-mudahan semuanya sehat di sini. Iren, terima kasih banyak Terima kasih. udah hadir di sini, bawa nama catur terus untuk maju di Indonesia. Begitu saja. Amin. Baik, kita tutup pertandingan pada sore hari ini dan sekali lagi untuk kecaturan Indonesia, hidup catur Indonesia. Terima kasih. Kita and 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.